Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita bisa berkumpul semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kasih Kristus Bapak Gembala yang akan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami rindu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih kami rindu untuk mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Satukan kami di dalam Engkau, biar kami boleh sepakat sehati memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Memuliakan Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Antarkan saudara-saudara kami yang lain supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan baik. Roh Kudus urapi kami semua Tuhan, terima kasih. Segala roh-roh yang coba merintangi, menghalangi kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya kami mau bersorak-sorai, merayakan kemenangan kami Tuhan. Sebab kami sangat percaya sepanjang hari-hari Tuhan sudah memberikan kemenangan demi kemenangan. Inilah saatnya kami mau bersorak-sorai, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Setiap hari Tuhan Yesus selalu menolong kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kita akan berdiri bersama-sama. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesusku, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus.
segala yang ada hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada hanya Yesus. Amin. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau lebih dari segala yang ada hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan, karena Tuhan Yesus segalanya. Beri sorak-sorai buat Tuhan, Tuhan Yesus yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang heran dan berkuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Setiap hari kami melihat mujizat-mujizat. Setiap hari kami melihat kasih-Mu nyata Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Engkau Allah yang luar biasa Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau ajaib Tuhan. Yesus, Kau baik Bapa. Yesus, Kau yang terbaik. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, Yesusku, Yesusku, Yesusku yang terbaik Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Bapa. Roh Kudus hadirlah dalam kehidupan kami. Kami siap akan Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau selalu dalam kehidupan kami Bapa. Ini kami Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang setiap hari dan sepanjang hari dan setiap detik memerlukan kebaikan-Mu Tuhan. Memerlukan Engkau selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau, terlebih mendengarkan firman-Mu. Tuhan sediakan melawat kami, Roh Kudus-Mu yang hadir, melawat kami tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Kita lihat saudara kita. Shalom, shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus luar biasa. Dia Allah segalanya dalam kehidupan kita. Haleluya, kita mau bersorak buat Tuhan.
Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Alaihim. Heaven you shalom Alaihim. Heaven you shalom Alaihim. Heaven you shalom, shalom, shalom Alaihim. Heaven you shalom Alaihim. Heaven you shalom Alaihim. Heaven you shalom Alaihim. Heaven you shalom, shalom, shalom Alaihim. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Kalau kita membawa berita sejahtera itu bagaimana? Apakah cemberut? Apakah sedih susah? Bagaimana saudara? Pasti sukacita. Amin. Berikan haleluya kepada Tuhan ya. 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Ku bawa berita sejahtera. Amin. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Amin. Heaven shalom alaihim. Amin. Heaven shalom alaihim. Heaven shalom alaihim. Heaven shalom, shalom, shalom alaihim. Heaven shalom alaihim. Heaven shalom alaihim. Heaven shalom alaihim. Heaven shalom, shalom, shalom alaihim. Heaven shalom, shalom, shalom alaihim. Heaven shalom, shalom, shalom alaihim. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Berita sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia akan kembali menjemput kita orang-orang percaya. Amin. Amin. Itulah sukacitanya kita orang-orang percaya. Puji Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau Tuhan Yesus yang akan menjamah hidup kita. Biarlah Tuhan yang berfirman. Karena setiap hari kita perlu akan kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan aku rindu. Amin Yesus. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindulah waktu-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Yesus.
bersama-sama kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku rindu Yesus Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawan Kau, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu Yesus Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawan Kau, ku rindukan dan ku rindukan Kau hari di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Amin. Biar itu menjadi kerinduan kita. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ya, kau mendengar Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ya, Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. arahkan pandanganmu pada Dia, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini Ya Yesus, kami rindu. saat ini, Yesus, pandang wajahnya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh sebagai permohonan kita kepada Dia. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus, benar kami rindu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat
agungkan Dia, tinggikan Yesus, sanjung Dia. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah Engkau. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib, Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Sembah Dia, sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita siang pagi hari ini. Jamalah kami Tuhan. Dia lama datang, ya Rabu. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Dia lama datang, Rabu. Haleluya. Haleluya. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu jamahan Tuhan, kami rindu kuasa-Mu bekerja. Tiada masih. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Jamalah kami, biar roh kami menyala-nyala melayani Tuhan. Kau yang ku sembah, Kau yang ku puji. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, jamahlah kami Tuhan. Biar roh kami berkobar-kobar, biar roh kami menyala-nyala melayani-Mu. Mari Roh Kudus, Kau hadir, Kau hadir. Biar Allah masih kami berdoa Engkau Tuhan. Biar Allah masih datang. Biar Allah masih datang. Ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Segala roh-roh yang coba melemahkan kami, segala roh-roh yang bukan berasal dari Allah, kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang akan menguasai ruangan ini, Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami sepenuhnya mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Kami mau mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Puji Tuhan, saudara. Ya, senang sekali hari ini adalah kita masih di dalam suasana, ya. Kalau kita mengingat 2000 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan Yesus setelah Dia bangkit, ya, setelah Dia bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Ya, saudara, ini adalah masih
masa suasana seperti itu ya. Jadi kita juga ikut merenungkan bagaimana pada waktu itu saudara, luar biasa. Puji nama Tuhan. Nah, saya mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan dari kisah itu saudara, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Dan saya memberikan satu judul khotbah ini, yaitu jangan berfokus pada masalah ya. Jangan berfokus pada masalah. Kita semua pasti punya masalah saudara ya. Walaupun masalahnya pasti berbeda-beda. Ada yang ringan, setengah berat, dan berat gitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan sudah katakan ya, tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Katakan kanan kiri saudara, masalahmu tidak akan melampaui kekuatanmu. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saya ingat waktu kami ada masalah yang cukup berat ya. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan katakan, kamu kuat. Amin. Ya, karena dia tahu bahwa tidak akan melampaui kekuatan kita. Ya, jadi kalau saudara mempunyai masalah saudara dan kemudian mungkin masalahnya kok kelihatannya orang lain melihat berat, tetapi sesungguhnya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin saudara. Tuhan yang memberikan kekuatan. Artinya saudara, yang masalahnya lebih berat tadi katakan, Tuhan tahu dia mampu. Haleluya. Amin. Katakan kanan kiri saudara, kamu mampu. Kamu mampu, sebab kita tahu bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Ya, di dalam diri kita ini ada Roh Allah yang saya selalu ingin ingatkan saudara. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang saya senang katakan, roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadi silakan masalah datang ya, apapun persoalan itu datang ya, kita percaya bahwa kita akan kuat. Bahkan ada seorang hamba Tuhan saudara, saya masih ingat saudara, hamba Tuhan itu dia sering berdoa, Tuhan berikan masalah baru. Wah, dahsyat ya. Tuhan berikan masalah baru buat saya. Karena dia tahu saudara, melewati masalah itu dia makin bertumbuh luar biasa. Dia melihat mujizat yang luar biasa. Sehingga dia selalu berdoa, Tuhan berikan masalah yang baru. Amin. Saudara berani kira-kira berdoa begitu ya? Ya, tidak perlu kita begitu ya, tetapi kita percaya saja bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Ya, sana katakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Haleluya. Saudara, kalau saudara bawa Alkitab, saudara garis bawahi kata menangis saudara. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Ya, ini versi dari Yohanes ya. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat terus Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Ya, saudara garis bawahi lagi, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara tidak perlu bingung, oh kalau versi Markus atau Matius kok malaikatnya cuma satu, kalau ini kok dua, ya, dua orang malaikat. Saudara bisa saja kita mungkin melihat ya, melihat seseorang yang satu kita melihat tapi yang satu tidak kelihatan, ya bisa saja gitu ya. Mungkin Matius, Markus dia melihat yang satu tetapi yang satu tidak kelihatan. Sementara Yohanes melihat ada dua malaikat. Saudara tidak perlu persoalkan itu, tetapi yang kita lihat bahwa pada saat itu Maria sedang menangis, bersedih saudara. Maria Magdalena larut dalam kesedihannya. Ya, Maria Magdalena larut dalam kesedihan, dalam kekecewaannya karena dia merasakan bagaimana Yesus yang sudah menolong dia, bagaimana Yesus, kalau saudara ingat apa ya kata-kata yang disampaikan oleh Mbak Desi kemarin, dia sudah menolong saya, menyembuhkan saya sehingga saya bisa melayani, ya, sudah mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam diri saya sehingga saya dapat melayani dipakai Tuhan. Dia sangat sedih melihat Yesus yang tidak ada di dalam kubur itu.
Dia sangat bersedih sehingga dia merasa kehilangan, menangis saudara. Nah saudara, ingat bahwa kesedihan dan kekecewaan menjadi penghalang untuk dapat mengenal kasih Yesus. Bagaimana Yesus yang sangat mengasihi Maria Magdalena, bagaimana Yesus mengasihi saudara. Dia sudah rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia sudah mati dan bangkit dan hidup bagi saudara dan saya. Tetapi saudara, kalau kita larut di dalam kesedihan, enggak itu masalah apa di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara larut di dalam kesedihan, saudara akan tidak lagi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini yang dialami oleh Maria Magdalena saudara. Dia merasakan bagaimana Yesus yang sudah menolong dia, tetapi karena dia melihat ada kecewa dia, Yesus tidak ada di situ. Maka dia larut di dalam kesedihan, di dalam kekecewaan, sehingga dia lupa lagi bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan. Saudara, apapun masalah yang saudara hadapi saat ini saudara, saya percaya pasti berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh Maria Magdalena. Tetapi pada prinsipnya adalah masalah terjadi dalam kehidupan mereka, kehidupan kita. Mari kita boleh bersedih saudara, kita boleh kecewa, tetapi jangan kita larut dalam kesedihan. Amin. Katakan kanan kiri saudara, kamu jangan larut dalam kesedihan. Jangan larut dalam kekecewaan saudara. Nanti lupa dengan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya senang sekali ada satu nasihat yang sangat baik saudara. Di saat kita menghadapi satu persoalan masalah saudara, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan pernah menolong saudara, bagaimana Tuhan pernah membebaskan saudara, bagaimana Tuhan pernah menyembuhkan saudara dari sakit penyakit saudara. Ingat itu kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara, jangan sampai kita larut di dalam kesedihan. Dan saya ingin ingatkan saudara, hati-hati iblis lawan kita saudara. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di sekitar kita itu, dia akan berusaha menekan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap larut di dalam kesedihan, supaya kita tetap larut di dalam kekecewaan. Itu yang dilakukan oleh iblis saudara. Tidak sedikit mereka orang yang meninggal, bahkan sakit kemudian sampai meninggal karena dia larut dalam kesedihan. Dia lupa bagaimana Yesus, kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau toh mungkin saudara tidak pernah mengalami kebaikan atau saudara lupa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, ingat bahwa dia sudah mati bagi saudara. Dia sudah mati dan bangkit dan hidup untuk dosa-dosa saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini saudara yang perlu kita ingat. Bahkan firman Tuhan itu sebenarnya mengingatkan kepada kita, itulah mujizat terbesar yang pernah terjadi dalam hidup kita, yaitu kita orang berdosa, tetapi kita sudah disucikan oleh Tuhan. Ini sesuatu yang hal yang luar biasa. Mungkin saudara tidak pernah mengalami mujizat, atau bahkan mungkin sudah lupa mujizat pertolongan Tuhan. Tetapi saya percaya, saya berharap saudara tidak lupa dengan salib itu saudara. Saudara tidak lupa dengan pengorbanan Yesus itu. Makanya gereja kita setiap bulan mengingatkan saudara melalui perjamuan kudus, supaya saudara ingat, saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara sudah disucikan dari kematian Tuhan Yesus. Tubuh dan darahnya itulah yang dapat menyucikan kita. Memang kadang-kadang tipu daya iblis di sekitar kita ingin berusaha. Kalau orang sudah larut dalam kesedihan, kalau dia larut dalam kekecewaan, akan sangat mudah saudara untuk lebih lagi jatuh di dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Tetapi ingat, tadi di awal saya katakan, masalah yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. 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 Ingat, hati-hati iblis akan berusaha menekan kita, mengintimidasi kita. Oh ya memang betul, masalahmu itu berat, masalahmu itu berat sekali, kamu gak akan mampu, kamu gak akan bisa. Iblis itu suka bawa kipas saudara, ngipasin, dikipasin supaya kita terus larut dalam kesedihan. Kalau saudara mengerti tentang hal itu, tentang kebenaran, tolak dalam nama Yesus. Nyala engkau iblis. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Roh yang ada di dalam diriku adalah roh yang lebih besar.
daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nyala, nyingkir. Selentik gini kan aja sudah nyingkir, saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Inilah saudara luar biasanya anak-anak Tuhan. Maka Tuhan tahu saudara, kita masih hidup dalam dunia yang penuh dikuasai oleh kejahatan. Tuhan tahu dan Dia memberikan Roh Kudus kepada saudara. Itu untuk menolong saudara. Gunakan saudara. Jangan dibiarkan Roh Kudus tidur. Ingat kan pada waktu murid-murid bersama Yesus di atas kapal, perahu. Tuhan Yesus dibiarkan tidur di buritan. Baru ada masalah, ingat, oh ada Yesus di sini. Ini yang terjadi saudara. Kita kadang-kadang anak-anak Tuhan lupa bahwa di dalam diri kita ada roh penolong, roh penghibur saudara. Makanya saya selalu ingatkan saudara, jangan bosan-bosan kalau saya ulang-ulang itu saudara. Supaya kita tahu bahwa di dalam diri kita ada roh penolong yang pasti siap menolong kita. Haleluya, siap menghibur kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan kalau sedih gak perlu, mana ya, Tukul mana ya, mana ini apa, Sole mana ya, cari-cari di televisi. Tidak perlu, saudara panggil aja Roh Kudus. Hiburkan saya tuh, hiburkan saya. Apalagi kalau saudara bisa main gitar, ya menyembah Dia. Oh dahsyat sekali saudara, menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus menghibur saudara. Pasti Dia menghibur saudara. Kalau kita selalu menyenangkan Dia, kalau kita tidak mendukakan Dia, kalau kita tidak memadamkan Dia, Dia pasti saudara sesuai dengan namanya. Dia akan menolong saudara, Dia akan menghibur saudara. Jangan-jangan kalau saudara tidak pernah merasakan penghiburan dari Roh Kudus, mungkin jangan-jangan kita suka mendukakan Dia. Ucapan kita, ya, perkataan kita, tindakan kita sering mendukakan Dia, memadamkan Dia, maka Dia tidak bisa menghibur saudara. Dia diam saja ya di dalam diri kita. Dia tetap tinggal menyertai kita selama-lamanya karena ini komitmennya. Tetapi Dia bisa diam saudara. Wes karep-karep delok sih. Karena sering mendukakan, sering membuat Dia sedih. Tidak selalu menyenangkan. Saya berharap saudara saat beribadah bersama-sama seperti ini saudara, diajak WL untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara saya ingin menyenangkan Dia. Amin. Kita ingin menyenangkan Tuhan supaya Dia akan menolong kita, menghibur kita tanpa diminta. Haleluya. Nah saudara, tadi saya katakan bahkan saudara, kesedihan atau kekecewaan akan menjadi penghalang bagi kita untuk mengingat janji-janji Tuhan kepada kita. Kalau kita larut di dalam kesedihan, kalau kita larut dalam kecewaan, ya seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Dia lupa bahwa Yesus pernah berkata, aku nanti di hari yang ketiga aku akan bangkit. Lupa padahal ini janji yang luar biasa saudara. Apalagi janji-janji yang kecil. Saudara, ingat, kalau kita larut dalam kesedihan, kalau kita larut dalam kekecewaan saudara, kita akan lupa dengan janji Tuhan. Aku adalah penolongmu, aku adalah penghiburmu, aku akan memberikan janji jalan keluar bagi kamu, bagi masalahmu. Nanti lupa semua kita. Mari Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Saudara bisa mungkin bisa berkata, oh Pak Ari gak pernah ada masalah. Nanti dulu saudara, masalah saya segudang ya. Tapi saya perserahkan pada Tuhan karena saya tahu ada roh penghibur, ada roh penolong yang siap menolong saya, menghibur saya. Puji nama Tuhan. Bukan karena saya gagah dan kuat saudara, tetapi karena ada roh penghibur, roh penolong itu yang siap menolong kita. Haleluya. Mungkin saat ini saudara ada masalah tentang sakit penyakit saudara, atau keluarga saudara masalah sakit penyakit saudara. Saudara ingat firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa, Pak, saya sudah berdoa Pak untuk sakit penyakit ini, untuk sakit penyakit keluarga saya. Tuhan mau supaya saudara tidak hanya berdoa, tetapi berpuasa. Amin. Mungkin itu termasuk jenis ini, tidak hanya cukup dengan berdoa, tetapi harus berpuasa. Haleluya. Saudara, ini sangat penting saudara, sangat penting bagi kita.
Pak, banyak pencobaan yang saya alami. Berdoa dan berpuasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apalagi kalau saya senang kalau ada yang curhat, banyak masalah sedih. Datang doa pagi. Datang doa puasa hari Sabtu. Wah, puji nama Tuhan. Nanti kita akan doakan secara khusus. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tapi saya berharap saudara akan ingat bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, ada Roh Penolong, sehingga saudara bisa keluar sendiri dari masalah saudara, karena saudara ajak Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Haleluya. Saudara, itu bagian yang pertama, saudara. Jangan kita larut dalam kesedihan. Bagian yang kedua, jangan fokus kepada masalah kita. Jangan fokus kepada masalah kita. Mari kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 14 dan 15. Ya, seperti judul khotbah ini, jangan berfokus kepada masalah. Yohanes 20 ayat 14 dan 15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Saudara perhatikan. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Alkitab saudara garis bawahi, saudara. Alkitab saya garis bawahi. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bahkan dikatakan selanjutnya, saudara, kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Ya, menangis lagi. Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Bayangkan, lihat Yesus yang sudah kumpul bersama-sama dengan dia, dikira tukang kebun, dikira penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saudara, Maria masih larut di dalam kesedihan. Dan dia fokus kepada masalahnya. Masalahnya Yesus gak ada di sini. Masalahnya Yesus yang saya harapkan akan memimpin kita ya sebagai raja, tetapi tidak ada di sini. Dia larut di dalam kekecewaan. Dia hanya fokus kepada masalah saja. Saudara perhatikan baik-baik. Maria Magdalena fokus kepada masalahnya, tidak fokus kepada kasih Yesus. Tidak fokus kepada kemurahan Yesus, tidak fokus kepada kebaikan Yesus, tetapi dia fokus kepada masalahnya. Saudara, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita kadang tidak sadar kita larut di dalam masalah dan kemudian fokus pada masalah. Ya, saya senang Bu Trimo ya doa pagi bersama dia curhat, sampaikan ada masalah. Ya, saya berharap firman ini akan membangkitkan kita. Ya Bu Trimo ya, akan menolong kita. Mari kita jangan fokus kepada masalah kita. Kita percaya bahwa masalah kita itu tadi dikatakan tidak melampaui kekuatan kita. Jangan kita fokus kepada masalah kita. Maria Magdalena terjebak. Dia fokus kepada masalah. Lalu apa yang dialami? Kalau kita fokus kepada masalah, maka masalah kita akan kelihatan menjadi besar sekali. Masalah kita yang sebenarnya sangat kecil, ya, karena kita punya Tuhan yang besar. Tetapi karena kita fokus kepada masalah kita, maka masalah itu sepertinya sangat besar. Masalah itu sangat besar kelihatannya. Karena apa? Kita fokus kepada masalah. Saudara, mari saudara, di saat kita menghadapi masalah apapun saudara, jangan kita fokus pada masalah kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Makanya saudara, saya sering mengajak kita saudara, katakan di dalam keadaan apapun juga, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Amin saudara, itu sering saya ucapkan saudara. Itu sering saya ucapkan di dalam situasi apa saja saudara. Kalau mungkin hati saya ini bisa direkam saudara, ya, saudara nanti akan muncul, terima kasih Yesus, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, kami bersyukur, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Karena saya sering mengatakan itu saudara. Di dalam saya naik motor saya suka, ya, dalam hati saya,
Sering mengucapkan. Karena saya juga ingin sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya saudara membangun hubungan dengan Tuhan tidak hanya kita duduk diam, tetapi di saat kita beraktivitas pun kita bisa tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Makanya kalau saudara hati kita bisa direkam, ya kita bisa tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan. Saudara, haleluya. Saya sering mengajak saudara, mari sering katakan, Yesus Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kadang-kadang kita belum melihat keajaibannya, kadang-kadang kita belum melihat kedahsyatannya di dalam menghadapi masalah kita. Tetapi saat kita terus mengatakan itu, saya percaya Roh Kudus akan bekerja, akan menyatakan kedahsyatannya, keajaibannya untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari jangan berfokus pada masalah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Berfokuslah kepada kasih Yesus. Kasih Yesus yang dapat mengalahkan segala-galanya. Dan ingat bahwa kasihnya itu tidak pernah berkesudahan bagi saudara. Haleluya. Ingat Tuhan kita lebih besar dari segala masalah kita. Ya, saudara, masalah kita seperti semut, bukan seperti gajah. Ya, amin saudara. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Dan kita ingat bahwa janji-janji Tuhan itu tetap disediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Kalau dia berkata tadi, masalahmu tidak akan melampaui kekuatanmu, itu janji itu tetap saudara. Dia sudah komitmen dengan janjinya saudara. Pegang janji itu saudara. Maka saudara akan mudah dengan melewati semua apa yang kita terjadi dalam hidup kita saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Tadi saya katakan saudara, iblis memang tidak suka saudara kalau kita ada damai sejahtera, kalau kita ada sukacita. Dia tidak suka saudara. Dia maunya kita ini sedih, dia maunya kita ini kecewa. Kalau kita sedih, kita kecewa, sangat mudah ya dijatuhkan. Sangat mudah untuk jatuh di dalam dosa-dosa yang lain. Puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang melampaui segala masalah kita. Haleluya. Saya bisa berkata demikian karena saya juga sudah mengalami saudara, masalah kecil, masalah sedang, masalah besar. Ya, sudah saya lewati bersama dengan Tuhan. Dan saya bukan berarti terus tidak mungkin ada yang terjadi. Saya tetap firman Tuhan katakan berdoa dan berjaga-jaga, waspada dan berjaga-jaga. Ya, haleluya. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Semua orang dapat mengalami masalah apapun, puji nama Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi saudara, saya ingin ingatkan, saudara sering mengatakan itu. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Karena ternyata ini sangat-sangat menolong. Saya sudah merasakan saudara. Ya, banyak hal yang saya alami. Tuhan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Saya sering katakan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur Tuhan. Itu sangat menolong kita saudara. Haleluya. Bukankah ada kuasa di dalam mengucap syukur? Ya, bukankah ada kuasa di dalam mengucap syukur? Kemarin kita ada ibadah mengucapkan syukur saudara. Saya ingatkan tentang ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, di dalam segala hal, di dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan kurang baik. Saya katakan, kok kita jadi ingat waktu ada mengucapkan janji nikah ya. Segala hal kita harus selalu mengucap syukur. Mengucap syukur harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan saudara. Mengucap syukur harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Sebab kita percaya ada kuasa di dalam ucapan syukur saudara. Di dalam 1 Korintus 10 mengingatkan, jangan kita bersungut-sungut.
Ya, peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, saudara, ya saat dia sudah keluar dari perbudakan di Mesir, dibawa menuju kepada Kanaan, saudara, mereka masih bersungut-sungut. Dikatakan sebagian mereka dimusnahkan oleh malaikat maut. Saudara, kita hidup di dalam zaman anugerah, saudara, kita bersyukur. Ya, Tuhan masih mau mengampuni kepada kita, saudara. Saat kita masih bersungut-sungut pun Dia masih tetap kasih-Nya yang tidak berkesudahan itu tetap dinyatakan kepada saudara dan saya. Tetapi mari saudara, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 tadi, itu menjadi satu pelajaran. Ini menjadi peringatan bagi kita yang hidup di dalam zaman akhir ini. Supaya apa? Supaya kita jangan bersungut-sungut saat kita menghadapi masalah. Tetapi tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab orang beriman itu percaya bahwa di balik masalah itu Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan izinkan ini terjadi karena saya percaya di balik ini ada rencana Tuhan yang dahsyat. Inilah ciri khas orang-orang yang beriman. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ciri khas orang-orang yang beriman, kita percaya, bukan hanya percaya Tuhan akan berikan jalan keluar, tetapi dia percaya bahwa di balik masalah ini ada rencana Tuhan yang besar, yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Sehingga hamba Tuhan tadi saya katakan, Tuhan berikan masalah yang baru. Ya, berikan masalah yang baru. Karena dia tahu Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga, kita harus benar-benar tahu siapakah diri kita ini. Siapakah jati diri kita ini. Kita harus benar-benar tahu siapakah kita ini, saudara. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 16, ya. Tadi dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, Maria. Saudara garis bawahi kata Maria, saudara. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara, di dalam kisah ini saudara kita tahu bahwa Maria yang sedang larut di dalam kesedihan, Maria yang fokus pada masalahnya sehingga dia lupa jati dirinya. Dia lupa siapakah dirinya. Saatnya Yesus memanggil namanya Maria, baru Maria sadar bahwa ada Yesus bersama dengan dia. Saudara, kadang-kadang sering terjadi, saudara, masalah dan persoalan apapun yang terjadi di dalam diri kita, kita lupa mengenal siapakah kita ini, saudara. Ingat, saudara, kita harus mengenal diri kita bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah umat tebusannya. Haleluya, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Dia tidak akan membiarkan biji matanya ya akan terluka, larut di dalam kelukaan. Dia tidak membiarkan itu, saudara. Ingat, Maria lupa bahwa siapakah dirinya. Dia yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dia yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bahkan dia yang sudah bersama-sama dengan Tuhan. Wah, saudara, mari jangan kita lupa siapakah diri kita. Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri saudara, kamu ini biji mata Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu yang suami istri katakan, kamu ini biji mata Tuhan, sayang. Ya, kalau perlu ditambah sayang. Ya, sayang, kamu ini biji mata Tuhan. Sayang, kamu ini umat tebusan. Sayang, kamu ini umat pilihan Tuhan. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Kadang-kadang, saudara, ya sekali lagi kuasa-kuasa iblis ini berusaha untuk supaya kita tetap fokus pada masalah kita. Fokus larut di dalam kesedihan kita. Sehingga kita lupa siapakah diri kita ini. Ya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Kita adalah hamba kebenaran. Wah, saya berharap saudara tidak bosan mendengar ini ya. Saudara adalah hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Saudara adalah biji mata Tuhan. Saudara adalah umat tebusan Tuhan. Banyak sekali predikat bagi saudara. Saudara adalah orang kudus. Wah, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah disucikan.
Puji nama Tuhan. Mari saudara ingat, Tuhan tidak akan membiarkan umat pilihannya. Tuhan tidak akan membiarkan umat tebusannya. Ya, saudara akan mengalami larut dalam masalah, bahkan sampai depresi menghadapi masalah saudara. Sering saya katakan saudara, anak-anak Tuhan ini ya saudara, ya mungkin kelihatannya sampai kelas stres ya sedikit aja lah, ya. Tidak jangan sampai ada yang depresi. Waduh, saya heran kalau ada anak Tuhan kok sampai depresi. Di mana roh penghiburnya? Di mana roh penolongnya? Bagaimana dia membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus? Bagaimana dia membangun hubungan yang intim dengan roh penghibur itu? Ya, sekali lagi saya katakan saudara-saudara, kalau mau membangun hubungan intim, saudara punya waktu yang banyak untuk bersekutu dengan Tuhan, itu baik saudara. Tetapi dalam aktivitas sehari-hari, mari saudara terus bangun hubungan dengan Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur Tuhan. Saudara terus membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi itu menjadi gaya hidup kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Dan saudara, jangan izinkan ada ilah-ilah lain yang akan membutakan mata rohani kita lagi. Ya, saya tekankan kata lagi. Ya, tampilkan slide-nya. Di samping kita harus mengenal diri kita saudara, bahwa kita adalah umat pilihan Allah, biji mata Tuhan, umat tebusannya. Dan jangan izinkan ada ilah-ilah lain yang membutakan mata rohani kita lagi. Karena kita dulu juga sebelum mengenal Yesus, kita dulu dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Ya, sehingga kita tidak bisa mengenal kasih Kristus, tidak bisa mengenal kebaikan Kristus, tidak bisa mempercayai pengorbanan Yesus. Tetapi kita bersyukur saudara, kita sudah mengenal, kita sudah memiliki iman percaya, dan kita memiliki kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa melihat dan merasakan kasih Kristus yang luar biasa. Sementara masih ada orang-orang sekitar kita yang masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Oleh sebab itu saya ingin tekankan saudara, jangan izinkan ada ilah-ilah lain yang akan membutakan mata rohani kita lagi. Jangan izinkan saudara. Kita sudah dibukakan selaput mata kita, ya, sehingga kita sudah merasakan dan melihat dan merasakan kasih karunia Tuhan. Jangan izinkan ada ilah-ilah lain yang mau membutakan mata rohani kita lagi. Amin saudara. Sehingga kita akan menikmati kasih karunia Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Nah saudara, tadi Maria lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Tadi saya katakan Maria mengira Yesus tukang kebun. Maria mengira Yesus adalah penjaga taman, penunggu taman. Saya senang baca lagi sekali lagi ya. Gak usah ditampilkan, gak apa-apa. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Sampai Yesus. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru baru dia. Saudara, ini sangat penting saudara. Kalau kita larut dalam kesedihan kita, kalau kita tidak mengenal jati diri kita, kita bisa tidak mengenal lagi kebaikan Tuhan. Kita bisa tidak mengenal lagi kasih Tuhan. Kita lupa bahwa Dia tinggal di dalam kita, bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Amin. Memang saudara, Yesus tidak seperti yang dialami oleh Maria bersama-sama. Saya sering ingatkan saudara, tidak bersama-sama dengan dia, tetapi rohnya Yesus yang tinggal di dalam diri kita selama-lamanya sampai akhir zaman. Waduh, ini dahsyat sekali saudara. Dahsyat sekali saudara. Kalau kita mengerti tentang kebenaran ini saudara, ya makanya kemarin saya katakan, ya kita bisa ibu bisa berdoa sendiri. Ya sebenarnya bisa berdoa sendiri. Ya, berdoa untuk apapun, ya. Bapak juga bisa berdoa sendiri
untuk rumah yang baru, untuk pekerjaan yang baru, bisa berdoa sendiri karena Bapak Ibu punya roh yang sama dengan saya. Amin saudara. Ini penting saudara. Ya, ini penting supaya kita mengerti bahwa di dalam diri kita ada roh Tuhan, rohnya Yesus yang dia berjanji untuk selama-lamanya menyertai kita. Tapi kalau kita larut di dalam kesedihan, kalau kita berfokus pada masalah kita, kita bisa lupa bahwa di dalam diri kita ada roh penolong, ada roh penghibur yang menyertai kita selama-lamanya. Puji nama Tuhan, haleluya, 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 puji nama Tuhan. Bagian yang keempat saudara, bagian yang terakhir, kebangkitannya harus membawa semangat dan sukacita. Kebangkitannya harus membawa semangat dan sukacita bagi kita semua. Ya, di dalam Yohanes 20 ayat 18 di sana dikatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saya membayangkan saudara, Maria yang tadinya datang dengan sedih, menangis sampai dia ditegur oleh malaikat, sampai dia diingatkan oleh Yesus, menangis sedih. Tetapi saat dia melihat Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, aku telah melihat dia. Sukacita yang luar biasa saudara, perubahan yang luar biasa saudara. Saya berharap saudara, mari saudara, biarlah kiranya kuasa kebangkitannya itu akan membangkitkan semangat kita, sukacita kita, membawa satu perubahan di dalam hidup kita. Jangan kita larut dalam kesedihan, jangan kita larut di dalam kesedihan, di dalam kekecewaan, dan jangan berfokus pada masalah kita. Saudara adalah umat pilihan Tuhan, saudara adalah biji mata Tuhan. Ya saudara, mari biarlah peristiwa kebangkitan dan dia hidup, dia ada bersama-sama dengan kita, membawa damai sejahtera, sukacita senantiasa dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama. Kasihnya, kuasanya, kebaikannya tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan katakan, di saat kita tidak setia pun dia tetap setia. Apalagi kalau kita setia, dia akan sangat setia kepada saudara. Amin. Amin. Saudara berpikirnya begitu saudara. Di saat kita tidak setia saja, dia tetap setia. Apalagi kalau saya setia, dia akan sangat setia kepada saudara. Haleluya. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, tadi dikatakan Maria Magdalena yang tadinya sedih dan menangis, tetapi setelah dia bertemu Yesus, ia berubah penuh dengan sukacita dan semangat. Ingat, Yesus sudah bangkit dan hidup. Jangan kita larut dalam kesedihan dan kekecewaan kita. Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tetap mengasihi kita selama-lamanya. Mari kita tetap semangat dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, karena itu adalah perintah Tuhan. Amin saudara. Perintah Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari saudara, kita mau terus tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan ini akan membangkitkan saudara. Saya tidak tahu apapun masalah yang saudara hadapi, apapun persoalan yang saudara hadapi. Mungkin itu masalah keuangan, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah keluarga. Tetapi ingat, jangan kita larut dalam kesedihan kita. Ingat, jangan kita fokus pada masalah kita. Ingat, saudara adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Saudara adalah biji mata Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan biji matanya, saudara. Dan biarlah peristiwa kebangkitan ini membangkitkan semangat kita, sukacita kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari WL Singer, pemain musik, boleh maju ke depan.
Ora lama sandata kaya rala. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Musik akan mengalun dengan lembut. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan lebih dulu. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur memiliki Engkau Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kami bersyukur kasih-Mu tidak berkesudahan. Kami bersyukur kuasa-Mu tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami larut dalam kesedihan kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami fokus kepada masalah kami. Kami lupa bahwa kami memiliki Tuhan yang lebih besar. Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah umat pilihan-Mu. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan, umat tebusan-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan umat tebusannya. Engkau tidak akan membiarkan biji matanya. Tuhan, terima kasih. Kami sangat percaya Tuhan, bahwa Engkau lebih besar dari segala masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan, kebangkitan-Mu dan Engkau hidup ini Tuhan, akan membawa sukacita dan sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya nanti akan berdoa secara khusus buat saudara, tapi saya ingin menaikkan satu pujian, mengajak untuk naikkan satu pujian sukacita. Anak Allah, Yesus namanya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Naikkan pujian dengan penuh sukacita, saudara. Anak Allah, Yesus namanya. Oh, haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Amin. Bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia punya hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Pada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia punya hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, saudara, dengan semangat. Ya, apalagi saudara yang sedang mempunyai masalah, saudara. Saya berharap saudara akan lebih dahsyat nyanyinya. Ya, mungkin saudara sedang menghadapi persoalan, naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Anak Allah, Yesus namanya, Menyembuhkan, menyucikan,
Amin. Tebus dosaku, kubur dosa, membuktikan Dia hidup. Oh, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Amin. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Silakan duduk, saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Yesus. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mungkin RCD bisa dimatikan ya. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Pandang wajah Yesus yang kasih-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tidak berubah. Pandang wajah-Nya, percaya saja. Sebab Dia Hidup. Ya, terima kasih Yesus. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Ya, amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh saudara. Sebab Dia hidup, Percayalah saudara, percaya saja. ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara tundukkan kepala dan tutup mata. Musik akan mengalun dengan lembut. Saya mau berdoa bagi saudara. Mungkin saat ini saudara sedang ada masalah. Mungkin saat ini saudara sedang ada persoalan apapun di dalam hidup saudara. Dan saudara tidak sadar, saudara berfokus pada masalah itu. Saudara larut dalam kesedihan itu. Dan saudara perlu didoakan. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Apapun masalah saudara. Baik itu sakit penyakit, baik masalah keluarga,
masalah pekerjaan atau masalah keuangan, apapun saudara. Mungkin saudara juga mau berdoa untuk masalah keluarga saudara yang saat ini ada yang sakit. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Kuasanya yang tidak berubah, kasihnya yang tidak berubah, masih disediakan bagi saudara. Janjinya disediakan bagi saudara. Ora lama sangkat takara. Sekali lagi saudara yang perlu bantu dalam doa, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Haleluya. Oh, haleluya. Ora labasi, ora labasi. Sebab dia hidup. Yesus. Ada hari esok. Terima kasih Yesus. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Oh, terima kasih Yesus. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Ya, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapa di dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Saat ini mereka jujur di hadapan Tuhan dengan segala masalah dan persoalan apapun yang dihadapi. Tuhan, kami sangat percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah, mujizat-Mu tetap ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka Tuhan. Segala pencobaan, segala permasalahan apapun yang dihadapi mereka, kami percaya Tuhan itu tidak melampaui kekuatan kami. Ingatkan kepada mereka akan janji-Mu ini Tuhan, bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Engkau akan menopang kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah, sukacita Allah akan menyertai setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, bangkitkan semangatnya Tuhan. Bangkitkan imannya kepadamu Tuhan, pengharapannya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, tolong mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Naikkan pujian ini, nanti akan saya serahkan kepada Mbak Wati. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Oh, terima kasih Yesus. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur dosa, membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah. Oh. Anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur dosa, membuktikan Dia hidup. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus hidup. Amin. Ada hari esok buat kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Nya. Kita diingatkan untuk selalu berfokus kepada siapa? Tuhan Yesus, bukan masalah kita. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang pelayan kolektan untuk maju.
Nanti saya persilakan yang membawa persembahan perpuluhan, dana misi, dana Paskah untuk maju ke depan. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Saudari Tania berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sekarang di bawah waktunya kami akan memberikan persembahan ya Bapak. Kiranya apa yang kami berikan bisa berguna dan bagi sekitar kami Tuhan. Kiranya apapun yang kami berikan, kiranya itulah yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajake kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Amin. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Puji Tuhan, kita patut berterima kasih buat Tuhan Yesus. Amin. Saya akan membacakan pengumuman. Yang pertama, doakan dan hadiri rangkaian kegiatan Paskah 2023, yaitu yang pertama ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ibadah Padang hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, kumpul di gereja jam 6 pagi. Yang kedua, doa puasa 10 hari disertai buka puasa bersama, yaitu Jumat
19 Mei 2023 sampai dengan hari Sabtu 27 Mei 2023. Yang ketiga, ibadah Hari Pentakosta Minggu 28 Mei 2023 pukul 6 dan 5 sore. Yang kedua, diberitahukan bahwa dana Paskah yang sudah masuk sampai dengan tanggal 16 April 2023 sebesar Rp15.224.000. Amin, haleluya. Yang ketiga, dimohon bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah Padang pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 di Agro Batu dapat menghubungi Saudara Steve atau Ibu Anis dan dapat melakukan pembayaran sebesar Rp50.000 per orang dengan tambahan subsidi dari panitia, dan jika ingin membantu panitia dapat membayar penuh yaitu sebesar Rp105.000. Yang keempat, diberitahukan bahwa ibadah raya hari Minggu ini tanggal 23 Maret 2023 dilaksanakan hanya satu kali saja, yaitu ibadah raya pagi jam 6 pagi. Yang kelima, mohon doakan terus untuk pembangunan kelas-kelas sekolah minggu. Puji Tuhan sampai dengan tanggal 20 April 2023 janji iman sebesar Rp269.035.000 dan sudah digunakan sebesar Rp238.098.600 sehingga saldo Rp30.936.400. Puji Tuhan, sampai kita percaya sampai selesai Tuhan memberkati. Yang keenam, pengumuman laporan keuangan pembangunan kelas-kelas sekolah minggu dapat dilihat di papan pengumuman lembaran yang berwarna biru. Untuk pelayan minggu depan silakan dilihat di warta gereja, dan untuk pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ya, saudara, mungkin saya dibisikin Bu Ari tadi ya, pemasukan gereja untuk pembangunan ada tambahan sebenarnya ya, belum diupdate, yaitu sebesar 3 juta. Mungkin minggu depan saudara bisa lihat di pengumuman ya, nanti akan ditambahkan di situ. Jadi ada yang menyumbang sebesar 3 juta rupiah untuk pembangunan. Ya, baik, saudara, tadi saya sampaikan tadi bahwa ibadah kita hari ini hanya satu kali saja ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang kecelek ya, kalau anggotanya Komsel nanti mau datang sore, kalau perlu kalau dia belum datang pagi ini, saudara dikasih tahu aja khotbahnya ini loh, gantian saudara yang khotbah pada anggotanya. Wah, saudara, haleluya saudara, dahsyat ya. Jadi saudara jangan sampai nanti ada yang kecelek, kita hanya satu kali saja, dengan harapan saudara bisa berkunjung ke rumah saudara keluarga saudara yang belum di dalam Tuhan. Saudara bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah mereka ya. Saya juga berkunjung kemarin ya. Kalau nanti mungkin hari ini juga akan saya lanjutkan ya. Saya mengunjungi mereka juga ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, yang kedua saya ingin menekankan kepada saudara, Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar untuk ibadah Padang, saya menghimbau supaya saudara dapat mengikuti mendaftar ya. Karena ini diadakan hanya satu kali dalam setahun ya. Jadi jadwal gereja kita setahun sekali kita mengadakan ibadah di luar. Jadi kesempatan ini, kalau saudara mungkin ada kesulitan dalam hal keuangan atau apapun, ya saudara bisa sampaikan kepada ketua panitia Ibu Khalifah atau pada ini di bendaharanya juga ya, Mbak Wanti atau Mbak Anis sekretarisnya. Saudara bisa sampaikan ya. Kita akan carikan jalan keluarnya. Puji Tuhan. Saya berharap saudara sebanyak-banyaknya saudara bisa ikut ya. Kalau perlu bisa semua ikut, karena ini 1 tahun 1 kali kita ibadah Padang ya, jadi suasana yang lain di luar. Puji Tuhan, itu yang saya sampaikan. Terima kasih buat saudara yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini, boleh angkat tangan. Ada yang baru pertama kali, ini ya Mbak, ini ya, silakan ya, dikasih salam selamat datang ya. Ini adalah menantunya Bu Bibi ya. Iya, puji Tuhan. Beri salam yang dekat ya. Silakan selamat datang ya. Ya, tim revitalisasi beri salam ya. Oh, ada yang baru pertama kali datang. Ada yang lagi mungkin ini juga ya.
Mari tim revitalisasi beri ucapan selamat datang ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya ya. Terima kasih yang baru pertama kali hadir. Jikalau belum bergereja, silahkan bergabung dengan kami. Ibadah kami pagi jam 6 pagi, sore jam 5 sore. Puji Tuhan. Saya melihat ada banyak yang tidak hadir, mungkin ya masih ikut-ikut pulang kampung juga mudik ya. Iya, saya berharap saudara kalau saudara mudik atau pulang kampung atau keluar kota, saudara akan bisa beribadah di dekat sana ya. Dimanapun saudara berada, usahakan saudara hari Minggu bisa tetap beribadah ya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, hari ini tidak ada sekolah minggu ya, sudah diumumkan juga. Jadi sekolah minggu jam 9 tidak ada. Diharapkan anak-anak sudah diajak pada pagi hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri sama-sama, naikkan pujian doa Yabes. Kita akan pujikan ini. Haleluya. Oh, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih Yesus. Dan memperluas daerahku. Oh, terima kasih Yesus. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih Yesus. Dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Kami sudah menikmati berkat Tuhan melalui ibadah raya pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kami juga boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah hadir dalam ibadah raya ini Tuhan. Terima kasih terlebih buat mereka yang baru pertama kali hadir. Biar mereka juga boleh menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu. Sertai dan lindungi kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga teringat buat saudara-saudara kami, atau mungkin ada di antara kami yang sebentar kami akan mengunjungi saudara-saudara kami yang belum di dalam Tuhan. Biar setiap kami boleh tetap menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terlebih kami di tengah-tengah keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh menjadi kesaksian yang baik dan Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tetap teguhkan dan kuatkan iman kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara, pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Amin. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkati kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.